Yang kedua, tadi Pak Hari menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita yang beritanya akan jadi rujukan siapa saja di Indonesia dan di mana-mana. Silakan Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Dibacain Berita ya minimal mengambil sekian persen lah ya sumbangsih untuk kebaikan bersama, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini ada berita dari Liputan 6. Judulnya adalah Prabowo, Pak Jokowi telah lama mempersiapkan saya. Nah, saya bacakan beritanya. Menhan RI sekaligus Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo mengakui jasa besar Jokowi kepada dirinya. Menurut dia, sejak kalah sebanyak 2 kali pada kontestasi Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo banyak belajar dari Jokowi hingga tidak menolak saat diajak masuk ke dalam kabinetnya di periode kedua. Beliau adalah seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali dari beliau. Kalau 2 kali kalah berarti kita harus belajar dari orang yang benar. Bagaimana respon awal Bung Alfian dengan kalimat Prabowo ini? Ya, Prabowo sangat sadar bahwa 2014-2019 dicurangi. Jadi dia mau belajar dari Master of Curang. ya, jadi sebenarnya the king of apa tuh? The king of apa yang dibuat oleh UI itu ya? Lip service. Nah, itu artinya jadi sebenarnya udah benar Pak Prabowo benar belajar dari pihak yang benar-benar curang gitu ya. Memang udah nggak salah lah kalau kata bahasa kutip, nggak salah untuk urusan pokoknya menang. Nah, jadi sekali lagi semoga pendapat ini tidak terlalu tepat, tapi kami ingin melihat apakah memang betul posisi ini adalah posisi yang sesungguhnya, karena menurut pandangan saya Bung kameramen, ini kan bisa juga untuk membuat suasana kondusif bahwa wah ini orang nih anteng nih, manteng nih. Kan nanti kalau sudah dilantik tanggal 20 Oktober itu Bung kameramen, iya, otoritas penuh itu kan adalah di tangan dan di mulutnya Prabowo. Walaupun ya kita nggak punya jaminan apa-apa juga karena udah diomong dari sekarang kan gitu ya. Ya itulah Indonesia. Terus Bung ya, Bung Alfian, kita kan nggak tahu MOU di belakang itu hitam di atas putih di belakang pemenangan Prabowo. Nah tapi Bung Alfian, kalimat Prabowo ini menurut saya kalau yang sedikit cermat dia blunder Bung Alfian. Kalau menurut saya, karena kan berarti secara tidak langsung mengkonfirmasi kemenangan ini memang dibuat hulu ke hilir Bung Alfian, baik KPU-nya, baik Bawaslu-nya, baik MK-nya, baik ya semua perangkat untuk memenangkan. Nah Bung Alfian, kita kan dengan Prabowo ini sering husnuzon Bung Alfian. Dari 2014, 2019 kita husnuzon terus nih Bung Alfian. Nah kalau ternyata 2024 sampai 5 tahun ke depan Prabowo make pola nurut pada Jokowi, ini gimana ya Bung Alfian? Kemungkinan itu yang terbesar kalau pakai logika kan gini. Orang itu kan yang dipegang omongannya. Iya. Nah, karena Pak Prabowo bicara begitu, maka orang tetap sementara akan merujuk ke omongan itu. Yep. Tapi kalau pakai logika terbalik, boleh jadi omongan Pak Prabowo nanti nggak begitu gitu. Jadi ini juga buat para pemirsa jadi satu potensi kebahagiaan kita ya, potensi bahagia, potensi positif gitu dalam artian kan selama ini kan kalau politik itu kalau ngomong begini sebenarnya begitu, kalau ngomong begitu sebenarnya begini. Nah
kalau nanti dia ngomong kata saya sudah lama dipenang, saya sudah lama tidak mau diatur oleh Jokowi. Saya sebenarnya sudah mengerti betapa licik, dan maka saya akan membuat rumus sendiri gitu. Jadi saya ingin mengajak sebuah pandangan politik yang sering terjadi. Tetapi mungkin sebagai sebuah penegasan, pemilu 2024 ini dimenangkan dengan cara curang, dengan cara jahat, dengan cara kriminal yang TSM. Curang, jahat, kriminal yang TSM gitu Bung Kameramen, dan itu tidak bisa dibantah, di mana angka 58% itu sudah diumumkan sejak awal tahun 2024 dalam sebuah pertemuan pembekalan yang di sana ada Bapak Kodari yang menyampaikan itu. Jadi intinya buat Pak Prabowo, saya tetap ingin mengatakan kita punya rencana, Allah yang punya kepastian. Karena 6 bulan, 7 bulan kita nggak tahu Bung Kameramen, apakah malaikat akan turun mengambil sikap, kita nggak tahu ya. Kembali ke perihal Prabowo yang Jokowi sudah mempersiapkan lama, berarti kan dari awal Prabowo masuk memang dia niatnya yang penting gue bisa jadi presiden nih, gimana caranya. Nah ini kan akhirnya Bung Alfian, kita punya presiden yang bisa dibilang menang bukan karena kompetennya, menang bukan karena kemampuannya, menang bukan karena dicintai rakyat, kira-kira gitu kan. Jadi untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk masyarakat nih Bung Alfian, biar mereka itu ya minimal 5 tahun ini pembelajaran lah. Mereka yang mungkin merasa salah milih atau merasa benar nih pilihannya ini, tapi ya kita belajar lah 5 tahun ke depan ini agar kita ke depannya bisa memilih pemimpin itu benar-benar Bung Alfian, bukan hanya polesan di televisi, tapi memang benar-benar riset sendiri misalkan, nyari tahu sendiri, akhirnya bisa menentukan pilihan. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Saya ingin mengadakan pembelaan tanda kutip ya Bung Kameramen. Iya. 2014 kita sudah mengendorse total Pak Prabowo Subianto. 2019 artinya kalau 10 tahun orang berjalan dengan sebuah penegasan-penegasan pilihannya kepada siapa, ya, kemudian lalu setelah 10 tahun orang sudah dibikin seneng, apalagi dulu sampai ngebungkus-bungkus duit di kresek-kresek gede, di karung-karung besar itu kan, dan banyak kejadian-kejadian lagi Bung Kameramen yang lain-lain. Itu artinya kemudian ketika tahu-tahu dia disuruh untuk tidak mencintai, tidak menyukai orang itu, logikanya ya nggak bisa habis 100% kalau diajak begitu, itu satu. Ya kata kuncinya memang kalau faktor Prabowo-nya secara satria, teman-teman seperti Pak Anies maupun Pak Ganjar itu tidak melihat sebagai sesuatu yang mustahil dia punya suara yang signifikan. Nah ganjalannya kan ada pada mekanisme proses munculnya seorang cawapres, itu satu ganjalan yang serius karena dia merupakan pelanggaran konstitusi, pelanggaran hukum, merupakan sebuah perselingkuhan konstitusi. Nah jadi kalau sebagai kata penutup, jadi buat Pak Prabowo, saya ingin katakan Anda tetap akan berada dalam keputusan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, entah dilantik atau tidak, kalau Allah punya keperluan lain untuk Anda dan yang lainnya, kita nggak tahu tuh ya. Yang kedua buat masyarakat, mari kita mewaspadai terbangunnya sebuah sistem pola kenegaraan yang otoriter, karena koalisi besar nih terus digadang-gadang terus dengan komandan utamanya bernama Jokowi, dan ini juga sebuah formula yang biasa terjadi di negara-negara otoriter yang banyak menggunakan haluan komunisme. Nah, yang lain-lainnya buat kita terus memberikan pandangan-pandangan positif bahwa kita harus menang dengan cara yang satria, bahwa kita akan memenangkan dengan satu bentuk sportivitas kompetisi, dan tentu kita tidak juga pernah mau dicurangi. Yang jelas yang curang dia akan celaka di dunia dan dia masuk neraka di akhirat nanti. Itu rumus secara prinsip-prinsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.